Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Cleonia Aurelia Limson, Nadia Rama Prasanti, dan Syifa Amanda akan mempresentasikan mengenai reaksi epoksidasi asimetrik yang ditemukan oleh Carl Berry Sharpless. Adapun outline yang akan kami bawakan pada hari ini adalah pengertian reaksi epoksidasi asimetris, selanjutnya latar belakang penemuan, kemudian persamaan dan mekanisme reaksi, peranan kendali stereokimia, contoh dan aplikasi, dan yang terakhir pengembangan mutakhir reaksi. Pada awalan, pengertian reaksi epoksidasi asimetrik. Reaksi epoksidasi Sharpless merupakan reaksi kimia enantioselektif untuk mensintesis senyawa 2,3 epoksi alkohol dari alkohol alilik primer dan sekunder dengan menggunakan tersier butil hidroperoksida atau yang bisa disingkat TBHP, dietil tartrat kiral atau DET, dan titanium tetra isopropoksida sebagai katalisnya. Selain itu, senyawa 2,3 epoksi alkohol dapat diubah menjadi diol, amino alkohol, dan eter. Hal ini menyebabkan reaktan yang digunakan untuk reaksi epoksidasi Sharpless tersedia secara komersial dan relatif murah. Reaksi epoksidasi asimetrik ini pertama kali dikembangkan oleh Carl Berry Sharpless, sehingga reaksi ini dirujuk sebagai reaksi epoksidasi asimetris Sharpless. Karena karyanya, Sharpless mendapatkan penghargaan Nobel Kimia pada tahun 2001 untuk penelitiannya terkait hal ini dan hasil penelitiannya yang lain, yaitu pada reaksi oksidasi asimetris. Selanjutnya ada latar belakang penemuan. Katalis merupakan suatu senyawa yang dapat ditambahkan dan membuat suatu reaksi menjadi lebih cepat. Senyawa organik secara umum mengandung unsur karbon, di mana karbon dapat mengikat 4 unsur lain dalam ruang 3 dimensi dengan bentuk tetrahedral. 4 unsur tersebut dapat disusun dengan beragam cara. Jika kedua unsur memiliki penempatan yang berlawanan atau dapat dicerminkan seperti tangan kanan dan kiri kita, maka kedua senyawa itu disebut enantiomer. Enantiomer dari senyawa yang sama memiliki sifat kimia dan fisika yang sama saat berinteraksi dengan reagen, oleh karena itu sangat sulit untuk dipisahkan. Saat senyawa kiral disintesis dalam laboratorium akan terbentuk campuran rasemat atau campuran hasil senyawa enantiomer dengan jumlah yang sama, kecuali terdapat katalis yang ditambahkan pada reaksi tersebut. Dari hal inilah Sharpless melakukan penelitian untuk menemukan senyawa yang dapat mengkatalisis hanya satu dari 2 produk hasil senyawaan kiral tersebut. Reaksi epoksidasi Sharpless adalah reaksi kimia yang melibatkan senyawa rangkap 2 yang akan ditransformasi menjadi senyawaan epoksida. Sharpless menambahkan turunan dari asam tartrat, yaitu dietil tartrat, pada saat reaksi sebagai katalis yang mengandung titanium. Apabila hanya salah satu dari enantiomer dietil tartrat yang ditambahkan, maka hanya salah satu produk enantiomer epoksida yang dihasilkan. Ya, kemudian berikut ini adalah reaksi epoksidasi asimetrik yang dapat dilihat dari berbagai macam sudut. Yang pertama, yang gambar pada sebelah kiri ini adalah reaksi epoksidasi asimetrik Sharpless apabila dilihat dari kerangka karbon. Yang kemudian yang kedua adalah reaksi epoksidasi asimetrik Sharpless jika ditinjau dari suatu bidang datar, di mana pada suatu bidang datar ini dapat dilihat pada bagian mukasi dan mukare yang membentuk dua struktur produk yang berbeda. Boleh next.
Kemudian bagian selanjutnya adalah peranan kendali stereokimia. Seperti yang kita tahu sebelumnya, ketika suatu starting material akiral bereaksi dengan suatu reagen akiral, itu akan menghasilkan suatu produk atau campuran rasemat dari dua enantiomer. Analoginya itu seperti bagian di bawahnya. Jadi akan selalu terbentuk campuran dengan perbandingan atau komposisi 1:1. Nah, kemudian dari hal tersebut muncullah pertanyaan apakah mungkin akan membentuk hanya satu enantiomer seperti enantiomer A saja. Nah, rumusan itu kemudian dirumuskan oleh Caberry-Sharpless dalam 2 poin. Yang pertama, reaksi enantioselektif itu akan memberikan secara eksklusif satu enantiomer, dan yang kedua, reaksi yang mengubah starting material atau perkusor akiral menjadi suatu enantiomer yang dominan itu disebut reaksi asimetrik. Dengan catatan, suatu reaksi itu bersifat enantioselektif itu ketika sebagian besar menghasilkan satu enantiomer, dan reaksi tersebut bersifat stereoselektif itu ketika membentuk sebagian besar satu stereoisomer. Sebagai contoh, itu ada reaksi suatu senyawa dengan suatu gugus hidroksil direaksikan dengan suatu reagen Sharpless, itu akan menghasilkan suatu major product sebanyak 97,5, di mana bentuk dari gugus epoksinya itu mendekati pengamat, dan itu digambarkan dengan wedge line atau garis tebal, sedangkan hasil dari minornya itu akan menjauhi pengamat dalam bentuk dashed line. Nah, hal ini menandakan bahwa reaksi ini bersifat highly enantioselektif karena bisa menghasilkan excess enantiomer sebanyak 95% dengan campuran, yaitu 97,5 itu major product dan 2,5-nya itu berupa minor product. Next. Kemudian kaitannya dengan kemoselektivitas. Kemoselektivitas adalah pilihan untuk mereaksikan salah satu gugus fungsional dari dua gugus yang ada atau di situ appear terpapar dari suatu molekul. Nah, contohnya adalah seperti senyawa di bawah itu. Nah, reaksi ini hanya dapat bereaksi atau berjalan pada starting material tertentu dengan reagen tertentu yang digunakan. Nah, ketika direaksikan dengan suatu reagen Sharpless, itu reagen tersebut dapat bereaksi pada double bond yang lebih dekat dengan gugus hidroksil, yang mana di situ less hindered atau tidak terhalangi dibandingkan dengan dibandingkan dengan double bond yang lebih jauh dari gugus hidroksil, sehingga akan membentuk suatu epoksida yang menjauhi pengamat, yang mendekati pengamat. Kemudian kaitannya dengan diastereoselektivitas. Reaksi ini dapat berjalan secara bottom phase attack sehingga akan menghasilkan dua enantiomer dengan persen yield yang berbeda tergantung pada DIPT yang digunakan, yaitu dalam bentuk plus atau minus. Jika dilihat itu atom C-nya akan menyerang ke arah double bond, kemudian akan membentuk suatu epoksi dengan perbandingan yang berbeda. Ketika DIPT-nya yang digunakan negatif, maka enantiomer majornya itu pada senyawa yang A, sedangkan ketika digunakan DIPT yang positif, maka major produknya pada enantiomer yang B. Next slide. Kemudian di sini ada beberapa contoh dari kaitan antara penggunaan DIPT terhadap yield yang dihasilkan dari enantiomer A ataupun enantiomer yang dihasilkan. Kemudian di sini contohnya ada lactacystin. Lactacystin itu adalah suatu metabolit sekunder penting yang diisolasi dari kultur kaldu Streptomyces sp. Nah, kemudian tahap pertama dari sintesisnya itu yaitu epoksidasi Sharpless dari 2 etinyl propanol dengan DIPT plus itu akan menghasilkan suatu tambahan kiral, dan untuk mendapatkan kiral epoksida dalam hasil 66% dan 90%. Jadi awalnya direaksikan dulu dengan DIPT supaya menghasilkan epoksida dengan persen 66 dan 90. Dari epoksida tersebut nanti akan dihasilkan suatu produk seperti gambar yang di sebelah kanan. Kemudian next slide. Kemudian yang terakhir itu adalah sintesis R-beta
R-gamma aminobeta hidroksibutiric acid atau yang dikenal sebagai GABOB, yaitu adalah obat anti epilepsi dan hipotensi. Nah, rute sintesis dari epoksidasi asimetris alkohol homoalilik ini menggunakan PES-DET yang sebagai pembantu kiral untuk mendapatkan alkohol epoksi sebanyak 15-25 dan 55%. Nah, seperti gambar di bawah itu, ketika direaksikan dengan DIPT, maka akan menghasilkan suatu epoksi yang mana itu sin dalam sisi mendekati pengamat. Nah, kemudian ketika direaksikan dengan lebih jauh, maka akan menghasilkan suatu produk keseluruhan sebanyak 66%. Next. Kemudian ada contoh kebergunaan reaksi dari reaksi Sharpless ini. Di sini bisa dilihat salah satu contohnya ada pada senyawa epoksikuinol, di mana kontribusi pada proses sintesis produk alami yang aktif secara biologis. Boleh next. Nah, epoksida ini merupakan molekul organik yang penting dengan penerapan luas di bidang kimia organik sintetik, khususnya dalam sintesis asimetris produk alami. Sinton ini berfungsi sebagai blok bangunan kiral dan intermediat yang serbaguna. Berkat reaktivitas yang tinggi dari cincin heterosiklik beranggota tiganya, epoksida rentan terhadap pembukaan oleh berbagai reagen nukleofilik dan asam, yang mana merupakan suatu sifat yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh diol, amino alkohol, eter, dan senyawa organik yang lain. Nah, metode ini memungkinkan konversi alkohol alilik menjadi epoksida, yang merupakan bahan penyusun kiral dan zat antara serbaguna dalam sintesis produk alami. Kepentingan biologis dan sintetik epoksida terletak pada kerentanan cincin heterosiklik beranggota 3 terhadap pembukaan stereo dan regioaktif oleh reagen nukleofilik atau asam, yang menyediakan adisi oksigen. Nah, fitur paling menarik dari reaksi ini adalah kesederhanaannya, di mana keuntungan besarnya adalah kemampuan untuk memberikan induksi asimetris yang tinggi untuk berbagai alkohol alilik dan menghasilkan kelebihan enantiomer lebih besar dari 90%. Boleh next. Nah, banyak produk alami yang mengandung unit epoksida dalam strukturnya. Seperti yang kita tahu, penelitian ini telah menunjukkan bahwa bagian epoksida memiliki aktivitas biologis dari kepentingan farmakologis dan ekonomi, seperti antimikroba, antikanker, antibiotik, antitumor, dan antiinflamasi. Contoh mencolok dari epoksida alami dengan aktivitas biologis yang menarik adalah dimer epoksikuinoid, epoksikuinol A dan B, yang bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, metabolit sekunder dari jamur ini menunjukkan aktivitas antiangiogenik yang kuat, di mana penghambatan angiogenesis ini adalah strategi yang menjanjikan untuk pengobatan penyakit yang berhubungan dengan pengembangan pembuluh darah baru, seperti reumatoid arthritis dan tumor padat. Epoksikuinol B ini 10 kali lebih kuat daripada diasteromernya yang merupakan senyawa A dalam menghambat faktor pertumbuhan endotel vaskular migrasi sel yang diinduksi. Dari senyawa epoksikuinol ini bisa, maaf belum. Nah, dari senyawa epoksikuinol ini bisa dilihat antara diasteromernya epoksikuinol A dan epoksikuinol B yang sebenarnya mereka punya perbedaan di bagian atom yang mendekati dan menjauhi pengamatnya. Boleh next. Kemudian ada pengembangan mutakhir reaksi dari reaksi Berry-Sharpless ini. Nah, pengembangan mutakhir reaksi untuk reaksi epoksidasi asimetris ini ada pada aplikasi komersial yang meliputi sintesis kedua isomer glisidol atau arco, epoksidasi OK3N1-ol, dan sintesis disparulen feromon ngengat gipsi. Keberhasilan oksidasi alil alkohol menjadi R atau S-glisidol ini adalah konfigurasi produk yang ditentukan oleh kiralitas katalis, berkisar pada pengembangan prosedur katalitik. Isolasi prosedur masih harus dikembangkan untuk yang larut dalam air dan melibatkan distilasi azeotropik yang diimplementasikan. Contoh dari blok bangunan yang relatif sederhana, tapi sangat berguna ini terlihat dalam pendekatan terhadap lipid dan fosfolipid. Kuncinya adalah saat langkah pembentukan kiral epoksida R1, di mana epoksida ini
kemudian dapat direaksikan dengan berbagai macam asam karboksilat untuk menghasilkan produk gliserol yang terdiferensiasi, seperti yang dilakukan oleh Upjohn, yang ditunjukkan pada skema gambar 1. Dalam hal ini, ligan titanium adalah diisopropil tartrat atau DIPT. Nah, bisa dilihat di sini adalah skema reaksinya dari pengembangan mutakhir ini. Boleh next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.